Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat BRP di BRP Podcast kali ini. Kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Ustadz Gafuri, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibin yang ada di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Dan kali ini kita akan membahas tentang keilmuan dan akhlak di tengah masyarakat adalah misi mulia setiap lembaga pendidikan Islam. Jadi hari ini kita akan mengupas bagaimana nih Pondok Pesantren Nurul Muhibin Halong hadir membawa perubahan, merangkul umat dan menjadi pilar penting bagi masyarakat sekitar. Dan kali ini alhamdulillah beliau bisa mengisi podcast kali ini, Bapak Ustadz Gafuri. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kabar baik tentunya. Ya, alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah. Jangan beranjak ke kemana-mana, sahabat BRP. Tetap stay di podcast BRP. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa berhadir ya pada kali ini, podcast kali ini. Kami berterima kasih sekali karena Bapak sudah bisa menyempatkan waktu berhadir di undangan kami untuk mengisi podcast kali ini. Ngomong-ngomong nih Pak Ustadz nih, kan di tempat kita ini kan ada di Kecamatan Halong ini salah satu pesantren Nurul Muhibin ya Pak Ustadz. Ya, Ya, namanya pesantren Nurul Muhibin, tepatnya di Desa Binjai Punggal yang bersebelahan dengan Desa Baru Panyambaran, ya kan. Nah, jadi kami nih rasa penasaran nih, pengen tahu. Mungkin juga sahabat BRP pengen tahu juga nih. Cerita awal nih, awal mula berdirinya Pondok Pesantren Nurul Muhibin yang ada di Halong, tepatnya di Desa Binjai Punggal. Nah, jadi bisa diceritakan Pak Ustadz nih tentang awal sejarah nih. Silakan Pak Ustadz. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kami mengucapkan terima kasih yang banyak, juga penghargaan yang setinggi-tingginya atas diundangnya kami di podcast Game BRP ini. Nah, adapun masalah tentang bagaimana cerita atau kisah sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nurul Muhibin yang ada di Halong ini, yaitu yang pertama, Pondok Pesantren Nurul Muhibin ini berdirinya pada tahun 2004. 2004. Yang berlokasi itu di Jalan Simpang 3 Binjai Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, dan diakui atau diakui resmi pada tahun 2006. Itu asal berdirinya Pondok Pesantren Nurul Muhibin Halong. Itu yang sejarah pertama berdirinya. Iya. Oh iya, Jadi sampai saat ini Pondok Pesantren Nurul Muhibin ini udah luar biasa ya Pak Ustadz berkembangnya. Karena kita lihat itu dari santriwati dan santrinya itu luar biasa banyaknya. Sampai sekarang udah berapa nih jumlah santrinya? Kan ada putri ya, untuk putri dan putra. Dari awal berdirinya Pondok Pesantren itu tahun 2004 ya. Alhamdulillah mendapatkan antusias dari masyarakat lokal dan dari masyarakat luar daripada Kecamatan Halong. Waktu itu pada bulan Februari tanggal 28 dibukalah pendidikan pesantren ini, yang mana waktu itu muridnya sekitar 300-an. Awalnya udah 300. Oh, luar biasa. Banyak banget saya. Ya, alhamdulillah. Itu saking tingginya antusias masyarakat lokal Kecamatan Halong. Nah, waktu itu tahun 2004 untuk pesantren ini belum memiliki lahan. Waktu itu. Nah, sehingga untuk pesantren ini di bawah Yayasan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Yang situ kan ada
sekolah sanawiyah, Heeh. aliyah yang ada di Menyepunggal. Oh iya. Nah, sehingga untuk belajarnya itu kami terpaksa memakai kelas Mhm. yang di sanawiyah dan aliyah. Paginya dipakai oleh Oh gantian? gantian. Jadi Nah, dari satu iya, gedung, satu atap itu iya yang satu gantian atap, belajar? Heeh. ya satu atap, satu Heeh. yayasan, di bawah Mhm. Al-Ikhlas. Iya. Pagi dipakai oleh Eee, siswa iya, sanawiyah sanawiyah, aliyah, heeh, nah sorenya dipakai oleh pondok pesantren. pesantren. Sejarah awal berdirinya pondok Mhm. pada tahun 2004. Iya. Dan akhirnya sekarang udah punya gedung sendiri? Ya alhamdulillah sekarang ini kan sudah mandiri lah, Heeh. punya ada kelasnya sudah punya, Heeh. sekolahnya sudah ada, tanahnya juga sudah ada. Alhamdulillah selama 22 tahun ini Mhm. Pondok Pesantren Nurul Muhibin sudah mandiri. Alhamdulillah, luar biasa, masya Allah ya Pak Ustadz. Ya, Ini izin ya Pak Ustadz nih, ya, kita pengen bertanya lagi nih. Kan pondok pesantren ya, Nurul Muhibin nih, yang kita bahas hari ini, itu ada punya visi misi ya kan? Punya visi misi utama pendirian pondok pesantren itu nah untuk masyarakat di Kecamatan Halong dan sekitarnya. Nah itu visi misinya apa sih Pak Ustadz? Nggih, bisa diceritakan dikit? ya, baik. Mhm. Kami ceritakan ya. Heeh. Adapun visi utama Iya. daripada berdirinya Pondok Pesantren Nurul Muhibin yang ada di Kecamatan Halong ini Mhm. adalah yang pertama visinya adalah membentuk manusia yang tangguh, yang berpendidikan luas di bidang ilmu agama, Mhm. dan juga menjadi manusia yang berdaya guna Mhm. bagi pendidikan yang ada di Kecamatan Halong, yang akan kedepannya nanti mudah-mudahan ini bisa membantu manusia yang berakhlak mulia bagi masyarakat Kabupaten Belangan ke depannya. Oke, luar biasa ya. Di samping akan ada punya misi nih Pak Ustadz. Selain ilmu agama kan, kalau pondok pesantren itu identik dengan ilmu agama, pendidikan agama, Iya, ya betul, kan? betul. Nah, gitu. Ya, Jadi bagaimana nih pondok pesantren membentuk karakter santri ya agar nantinya bisa membaur ya dan menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat serta ada persertaan pendidikan umum. Nah, kan bisa diceritakan nih Pak Ustadz nih, kan ya, nggak melulu artinya nggak mutlak harus ya. ilmu agama, pasti Ya, ada ilmu umumnya ya, mungkin, ya, karena ya. dia akan terjun ke masyarakat, nggih, menyeimbangkan itu. Gimana Ya. Pak Ustadz? Ya, jadi untuk pesantren ini untuk keseimbangan ya, Iya maksudnya benar, heeh, keseimbangan agar bisa berbaur dengan masyarakat. betul sekali, Jadi di pondok pesantren itu di samping heeh, kitab kuning atau ilmu klasik, heeh, juga di situ diadakan pendidikan formal mmm, iya, untuk di bidang akademik, heeh, ilmu umum. Jadi mhm, santri itu di samping belajar kitab kuning kitab ya, heeh, kuning ilmu dan agama, diajari ilmu nggih, umum. heeh, Nah, juga di situ diajarkan bertata wirausaha. oh iya, Tujuannya adalah heeh, untuk agar bisa mudah berbaur dengan masyarakat heeh, dengan modal ilmu agama, dengan modal ilmu umum, mhm, dengan kemandirian bertata usaha, ya, sehingga diharapkan mereka ini bisa bergaul di bidang agama, berdakwah, di mhm. bidang sosial, di bidang wirausaha. Wah, luar biasa ya Pak Nggih. Ustadz, ini. Berarti pesannya tidak cuma dibekali dengan ilmu Ya, agama. tidak ilmu agama Heeh, saja. artinya ilmu cara berusaha segala macam Ya, ya. umum juga Hmm, ada. Akhirnya di saat santri keluar dari pondok pesantren, dia sudah siap ya sudah mungkin siap. ya Ya, sudah ya siap sudah dengan siap. ilmu yang ada, tinggal mengembangkan Ya, aja. Ya menarik sekali Pak Ustadz nggih. podcast kali ini. Jadi gini ya, kami pengen bertanya lagi nih. Bagaimana nih antusias warga lokal? Nah, itu kan yang warga Ya, lokal, khususnya di pedalaman ya, Kabupaten Balangan, dalam menitipkan anak-anak mereka untuk menimba ilmu di sini. Nah, itu kan baik mungkin karena cerita dari Pak Ustadz tadi, dari awal aja udah tiga ya ratusan ya 300-an. santrinya. Ya, Nah, mungkin sekarang udah sampai ribuan ya? belum Belum sempat, sampai ya? belum sampai. Lebih 500 nyampe ya? Hampir 600. Hampir Hampir 600. Wah, 600. luar biasa, sahabat podcast BRP. Hmm.
Nah, jadi gimana nih, apa ya, antusiasnya ada warga lokal untuk menitipkan anak nih ke pondok pesantren? Nggih, bisa Iya. diceritakan? Ya begini, Mhm, nah melihat kan pondok pesantren Nur Muhibin ini, yang pertama aksesnya. Akses oh ya, itu sangat relatif jauh mhm, dari pusat kota. iya betul, Kemudian pondok pesantren Nur Muhibin ini, yang pertama itu aksesnya jauh, yang mhm, kedua bagi orang-orang pedalaman. mhm, Bagi iya orang-orang pedalaman iya, yang ingin menyekolahkan anaknya ke pondok, mhm, artinya mereka kada perlu lagi keluar daerah. Dengan betul, hadirnya pondok pesantren Nurul Muhibin di mhm, pedalaman Kecamatan Halong ini, heeh, nah mereka bisa menyekolahkan anak itu dengan mudah mhm, karena aksesnya sudah ada di pedalaman. iya. Nah, itu Khususnya di Kecamatan Halong Kecamatan ya? Halong. Yang Heeh, kedua, untuk antusias ini heeh, ya, iya, antusias daripada masyarakat lokal khususnya Halong. mhm, Karena di pondok pesantren ini pertama aksesnya ada di pedalaman, iya, mereka sehingga orang-orang yang ada di pedalaman Kecamatan Halong ini heeh, antusiasnya luar biasa. oh iya Nah, iya, dari data yang sampai sekarang ini mhm, kita catat, itu ada sekitar 544 santri sekarang? sekarang. Wow, luar Dua biasa, ratus tujuh puluh tiga putra, mhm, 271 putri. wah luar Jadi luar biasa ya. biasa antusias Nggak masyarakat heeh, ini. nggak artinya luar biasa itu kan. Iya, Ya karena apa? Karena apa, di Kecamatan Halong itu satu-satunya pondok pondok pesantren ya, pesantren ya. yaitu Pondok Pesantren Nurul Muhibin. Ya memang sebelumnya masyarakat yang ingin menyekolahkan anak ke Iya. pondok itu harus ke Barabai, Keluar ke daerah ya, luar keluar daerah itu daerah, kan iya. istilahnya ke Amuntai. Iya, Nah, karena dengan adanya salah satu pondok pesantren di Kecamatan Halong yaitu Nurul Muhibin, akhirnya warga mudah ya kan, mudah. baik yang di pedalaman atau yang di seputaran pondok pesantren, artinya tidak susah-susah, tidak memerlukan biaya banyak Iya, untuk keluar kota. betul Nah, betul. gitu, benar sekali. Ya menarik sekali Pak Ustadz apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Jadi gini lagi Pak Ustadz, saya ingin bertanya dulu lagi, apa saja nih program-program pendidikan unggulan yang ditawarkan oleh Darul Muhibin, apa Nurul Muhibin untuk santri lokal. Nah, itu kan jadi samping apa program itu kan apa pembacaan kitab kuning kan Kitab khususnya kuning, ya, ya kitab kuning. prioritasnya ya untuk Ya, pesantren. Mungkin ada lagi program unggulan pendidikan yang ditawarkan lagi. Nggih, Pak, silakan Pak Ustadz. ya, ya. Mhm. Adapun pendidikan unggulan ya Iya benar. dari pondok pesantren, yang Mhm. pertama itu kajian kitab kuning klasik, itu yang Oh, mhm, pertama. Yang iya, kedua itu ada pendidikan umum, mhm, pendidikan umum kesetaraan. iya, Yang ketiga ada wirausahanya, ada wirausaha. Nah, itu yang mhm, andalan. Nah, karena kebanyakannya di Kecamatan Halong ini, mereka ingin memundukkan anak itu, di mhm, samping mereka ngaji ilmu agama, agama, benar, plus ditambah ilmu umum, mhm, dan mereka dapat apa itu namanya pendidikan keterampilan lah istilahnya dalam keterampilan berusaha ya, berwirausaha itu heeh, di baik bidang dun akademik. iya. Jadi ngomong-ngomong nih, keterampilan bidang usaha yang sekarang digalakkan itu bidang bidang apa Pak Ustadz? Mungkin pertanian nih Ya, misalnya atau ya, pertanian atau ya. apa nih? Oke, Yang sekarang ini kan yang dirasakan oleh masyarakat, heeh, masyarakat khususnya orang tua wali santri, itu mhm, mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pondok. heeh, Yang pertama itu yang sangat berkesan bagi orang tua santri adalah di bidang pertanian. oh, iya, Sehingga heeh, ketika santri itu libur ke mhm, rumah, mhm, mereka sudah bisa, mandiri, heeh, tangguh membantu orang tuanya. Jadi iya, kada apa itu nama, sudah dia dibekali sudah ya, dibekali ilmu heeh, apa namanya iya benar, persawahan, pertanian lah. iya Jadi benar, beban orang tua itu di rumah iya sangat terbantu, ringan terbentuk. Nah, heeh, itu yang menjadi apresiasi daripada benar, orang tua santri. oh Jadi luar kami terima kasih biasa, banyak kepada pihak pondok. heeh, Dahulu-dahulu anak kami ini
kalau disuruh ke sawah itu, Masya Allah, malasnya luar biasa. Maklum ya Pak Ustadz, Maklum. ya anak muda kan, Iya, kadang-kadang iya, anak muda itu iya, gengsinya lah. gengsi ya, malu untuk membantu orang tua. Iya. Tapi kan karena dia sudah diberi pendidikan, Iya, diberi dibentuk. kegiatan, dibentuk di Mm-mm. pesantren, di dalam berwirausaha, bertani, Bidang akhirnya nggak ya apa Akhirnya istilahnya. mereka semangat Iya. ya. Jadi hobinya Iya, menjadi orang tua di sawah itu. alhamdulillah luar biasa, Itu masya luar Allah, biasa. Itu luar yang biasa. sangat berkesan kita orang tua santri itu. Bagus ya, sangat luar biasa. Nggih, terima kasih Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz ya, saya ingin bertanya lagi nih, karena bagaimana di pesantren menyeimbangkan antara ilmu agama, ya kan? Ilmu agama kan tadi lebih dominan pembacaan kitab kuning ya, kitab kuning klasik, dengan pendidikan formal dan keterampilan umum. Nah, itu supaya seimbang, semuanya itu supaya Iya. seimbang. Gimana nih teknik caranya nih? Iya, betul. Pertanyaannya menarik ini. Iya. Ya. Iya. Sangat menarik pertanyaan ini. Nah, jadi untuk keseimbangan ya, untuk seimbangnya manusia itu, pertama kata Imam Syafi'i, kalau nggak salah ini ya, kalau ingin bahagia di dunia, tuntutlah ilmunya. Nah, kalau ingin bahagia hidup di akhirat, mesti dengan ilmu. Nah, ini kan di sini ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Nah, di Pondok Pesantren Nur Muhibin Halong ini, di samping ilmu agama, khususnya kitab kuning klasik, nah, mereka juga diberikan pendidikan kesetaraan. Kesetaraan. Yang kedua, juga diberikan kewirausahaan. Jadi, untuk pertama membentuk manusia yang serba berakhlak mulia dengan ilmu agama. Plus diberikan ilmu pendidikan umum agar mereka ini di masyarakat bisa berbaur masyarakat, dibekali dengan ilmu agama dan bidang ilmu kesetaraan, jadi mereka bisa tangguh di bidang akademik. Seandainya kan belum tentu santri itu lulus jadi ustadz, Iya benar. bisa masuk ke perusahaan. Lalu sekali. mereka dapat ijazah itu dari sekolah kesetaraan ini, mereka dapat mencari pekerjaan yang mudah dan itu diterima, alhamdulillah. Mudah diterima. Luar biasa. Banyak alumni kita ini yang sudah diterima di kepolisian. Ada juga ya Ada lagi di PT Adaro itu banyak diterima karena Iya, mereka memandang, oh ini santri ini. Iya, benar sekali. Lebih cepat mereka mendapatkan pekerjaan. Masya Di Allah. samping ilmu agama diimbangi dengan ilmu kesetaraan atau ilmu umum. Benar sekali Pak Ustadz. Luar biasa nih Pak Ustadz. Ngomong-ngomong nih Pak Ustadz, kan pesantren Nur Muhibin ini udah lumayan lama ya. Mungkin banyak sekali nih prestasi-prestasinya. Nah, saat ini apa sih prestasi-prestasi yang ada nih yang pernah diraih nih oleh pondok pesantren ya? Ya, selama 22 tahun ini ya, dari 2004 sampai 2006. Ya, alhamdulillah santri kita itu di dalam pondok itu diadakan pendidikan apa kalau bahasa orang sekarang ini, tambahan itu apa? Paket ya? Kolekuler. Ekstra kolekuler. Nah, di situ mereka diajarkan kaligrafi. Kemudian diajarkan lagi olahraga. Jadi alhamdulillah untuk pesantren Muhibin ini di samping ilmu agama menguasai, mereka di bidang olahraga menguasai. Artinya diajarkan juga pertama untuk refreshing. Iya, kan belajar itu sudah tidak monoton ya, tidak monoton di satu sisi aja. Satu sisi aja kan apa yang mereka itu nih prestasi juga, lalu dihibur dengan sepak bola, voli, lempar apaan ini? Lempar lembing. Dan di samping juga dibeli pembekalan bela diri. Ada juga karena itu diwajibkan waktu tahun beberapa yang lalu diwajibkan agar mereka ke pedalaman atau kemana-mana berdakwah, di samping menyampaikan ilmu, mereka juga bisa menjaga diri mereka, melindungi keluarga mereka. Nah, jadi dari sekian itu yang sangat berprestasi ini adalah di bidang kaligrafi. Kaligrafi. Yang kedua di bidang tilawah Al-Quran.
Karena santri kita ini banyak yang ikut musabaqah tilawatil Quran, Masya bahkan Allah. sampai ke Banten, Pak. Oh, Banten. Banten Oh sampai. ya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Luar ya. biasa. Lomba apa itu lomba berenang. Oh, Itu berenang ada juga berenang untuk satu bilangan ini, alhamdulillah Kecamatan Halong untuk santri juara banget. satunya. Juara satu Iya, dari karena pondok dari pesantren pondok Nurul yang Huda. lain-lain yang Wah, ada di Masya Allah, luar bilangan biasa ini. ya Pak Ustadz. Jadi, kata Buan Banjar itu wajar aja nih, Buan Halong ini mahir mengetik iwak. Wah, Kuat berenang. istilahnya ya, Iya. karena memang orang Iya, sungai, ya orang wajar sungai. aja menang berenang ya. Menang berenang kan. Ya menarik Pak Iya. Ustadz apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Gini ya Pak Ustadz, saya ingin bertanya lagi nih, karena memang ini kesempatan kali ini ya, Iya. kita pengen banyak nih mengupas ya tentang pondok pesantren. Di Halong kan, Halong itu dikenal dengan beragam budaya ya, Iya. keragaman budaya, agama, suku. Nah itu. Jadi bagaimana nih peran pondok pesantren Nurul Muhibin menjaga keharmonisan dan toleransi antar warga di sana. Nah itu kan, oke, Ya, silakan ya. Pak Ustadz. Jadi saya jawab. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui kan memang Kecamatan Halong ini beragam suku, beragam agamanya, Iya, kan, betul. karena kombinasi. Nah, dengan hadirnya pondok pesantren ini di Kecamatan Halong, agar menyeimbangi kan, dari sekian manusianya yang ada beda agamanya, beda sukunya, kan. Nah, lalu di situ kami didik, kami bekali santri ini, pertama dengan pendidikan agama. Yang kedua dengan diajari akhlak yang mulia. Nah, sehingga apabila kita berbaur dengan beda agama saudara kita yang non muslim, nah, di situ Islam dapat menunjukkan bahwa siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, nah, itu akan menjadi bagus, menjadi harmonis dengan bagusnya akhlak. Nah, disitulah perannya pesantren yang ada di Kecamatan Halong. Nah, sehingga terjadinya keharmonisan ini menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dimanapun berada, selalu memberikan contoh yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah ya Pak Ustadz. Baik, luar biasa nih apa yang disampaikan Pak Ustadz. Jadi kita coba lagi nih, pengen bertanya lagi nih Pak Ustadz ya. Ya. Apakah ada program kemandirian ekonomi seperti misalnya program pertanian ataupun UMKM ya yang dikembangkan pesantren bersama masyarakat, ada nggak kira-kira Pak Ustadz? Di pondok Iya. ada. Oke. Pertama, di samping program belajar tadi kan, tambah dengan program pertanian. Oh iya. Pertanian itu melalui pokja masing-masing. Ada pokjanya, kelompok kerjanya, dibimbing oleh pokja. Nah, di samping itu juga ada perikanan. Perikanan, di samping pertanian, perikanan, peternakan. Ada ayam petelur ya, Pak. Iya. Jadi intinya program ini pertama kita memberikan kemandirian kepada santri di bidang wirausaha agar menjadi mereka nanti pulang kampung, kalau seandainya mereka dapat dakwah, mereka sudah mandiri. Program itu diprogramkan, dibimbing langsung, itu andalannya. Mudah-mudahan artinya dengan adanya wirausaha perikanan, pertanian, peternakan, ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas yang ada di Kecamatan Halong. Amin. Luar biasa. Ya. Okay. Menarik Pak Ustadz ya. Jadi luar biasa nih program-program apa yang sudah dikerjakan oleh pihak pondok pesantren ya. Berbagai kegiatan dan juga programnya di bidang pertanian dan keilmuan agama. Baik Pak Ustadz, di sini kami ingin bertanya nih. Kan pesantren itu kalau sudah maju, setiap lembaga pendidikan atau dunia pendidikan itu nggak mungkin lepas, kita pasti ada punya tantangan. Nah, itu kan. Betul. Jadi apa nih
tantangan terbesar sampai saat ini yang dihadapi oleh pengelola pesantren, nah, dalam membuat, umat di wilayah Halong dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini nggih, silakan Ya, Pak Ustad. menarik sekali pertanyaan ini, sangat menarik. Adapun tantangan yang sangat terbesar bagi Pondok Heeh, Pesantren Nurul Muhibin Halong, mhm, yang pertama kan akses. heeh, Akses, nah, iya, karena tempatnya itu jauh dari pusat kota. iya, Yang kedua, SDM-nya. mmm, SDM-nya mhm, itu tantangan terberat. Yang ketiga, sarananya. betul, Sarananya. Yang keempat, mhm, dananya. iya, Itu tantangan yang sangat besar bagi betul, pondok pesantren yang ada di pedalaman itu pada umumnya. Pada umumnya pondok pesantren itu kalau berada di pedalaman umumnya, pertama mhm, itu tantangan terbesarnya adalah akses. iya, Akses. Yang mhm, kedua SDM-nya, mhm, yang ketiga sarananya, sarananya, yang betul. keempat dananya. Tapi yang lebih klasik itu adalah dananya ya Iya, Pak dana. Ustadz. Karena Pak, jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Ustadz memang betul sekali. Karena siapa santrinya udah 500 lebih ya, hampir udah 600 544 itu berarti kan prasarana gedung, gedung ya kan, ya, terbatas ya, itu. Jadi apalagi misalnya SDM-nya, SDM-nya karena kan nggak mungkin kan dari dari apa pedalaman mengayomi santri 500 44 lebih. ya, Oh, apa, para ustadz dan ustazahnya itu cuma sedikit, jadi mungkin menambah lagi, ya. mungkin agak ekstra ya Nah, bekerja ya? ekstra. Jadi Mhm, apa halangan terbesarnya itu kan ya, ya mhm, pengajarnya ini. pengajar, Nah, pengajar. bener, Jadi di samping akses, mhm, sumber daya manusianya, heeh, sarananya, mhm, dananya, juga pengajarnya. pengajar, Nah, pengajarnya. betul, Jadi untuk mengatasinya ini ya, mhm, nah nah betul, ini heeh, pertanyaan tadi ya. heeh, Untuk iya, mengatasinya kami berapresiasi dengan apa itu Nahdlatul Ulama atau NU. mhm. Yang kedua, Pemerintah Kabupaten Balangan ini Belangan. itu Nah, kayaknya luar yang biasa juga ya? kedua yang Heeh, ini kami apa itu bekerjasama dengan Kementerian Agama mmm, untuk mengatasi semuanya ini. iya, Ya alhamdulillah dengan adanya akreditasi dari mhm, Kementerian Agama, mhm, dari Nahdlatul Ulama atau NU mhm, dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mhm. semua itu alhamdulillah dapat diatasi dengan mudah. Ya luar biasa, Masya Allah. Artinya pondok pesantren itu tidak bisa berdiri Ya, sendiri ya, tidak bisa tanpa ada bantuan ya dari pihak lembaga lain, pihak lain. khususnya pemerintah Kabupaten Kabupaten Balangan. Balangan. Nggih, yang saat ini mungkin sudah luar biasa ya, memberikan bantuan Ya segala macam alhamdulillah ya. luar biasa, apalagi bupati kita luar biasa, masya Allah. Nah, luar biasa ya, betul sekali. Mm. Memang Bapak Bupati saat ini Pak Abdul Ya Hadi, Pak beliau Bupati sangat sangat menganukan sangat apa antusias. apa nih, ingin sekali memajukan pesantren. Iya, Beliau memberikan support yang luar biasa ya untuk pesantren ya serta luar biasa. bantuan hibahnya ya kan. Ya luar biasa, Nah, alhamdulillah Bapak heeh, Bupati kita ini, i alhamdulillah. ya tapi kita doakan mudah-mudahan beliau selalu Ya disehatkan, amin, ya amin. panjang umur juga dan dimudahkan dalam menjalankan pemerintah. Ya baik Pak Ustadz, terima kasih, Ya, atas bincang-bincangnya. Jadi yang terakhir nih Pak Ustadz ya, apa harapan terbesar Pak Ustadz nih untuk lulusan santri ya kan? ya, Nah, agar bisa membangun daerah Balangan di masa depan. Gitu. Harapan Pak Ustadz? ya baik saya jawab. Mhm, Harapan terbesar itu dari khususnya ya untuk mhm, pengasuh. Setelah santri ini diberikan ilmu agama, heeh, dididik dengan akhlak yang mulia, mhm, dengan kemandirian berwirausaha, mhm, diharapannya setelah santri ini keluar atau lolos dari pondok pesantren, nah, heeh, mereka pertama menjadi manusia yang tangguh, mhm, tangguh di bidang kemandirian, di mhm, bidang wirausaha. mhm, Yang kedua, setelah mereka dibekali dengan ilmu agama, dengan ilmu akhlak, harapan terbesar mudah-mudahan mereka ini menjadi manusia yang serbaguna, yang mhm, berbaur dengan masyarakat, memberikan manfaat dan jadi contoh teladan bagi masyarakat di kampungnya. Itu betul, harapan yang sangat besar, mhm. menjadikan contoh teladan. Iya, benar sekali ya Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz, Ya, atas bincang-bincang kali ini. Jadi sahabat BRP yang dirahmati Allah, eee,
mungkin keberadaan pesantren Darul Muhibin di Halong bukan sekadar tentang bangunan fisik atau rutinitas mengaji. Ini adalah epicentrum perubahan, benteng moral, dan rumah bagi masyarakat untuk memperdalam iman serta merajut kebersamaan. Jadi kami berharap lentera ilmu di pesantren ini akan terus menyala, menerangi setiap sudut hati masyarakat Halong, dan membawa keberkahan bagi semua di dunia hingga akhirat. Dan ini terakhir nih Pak Ustadz, saya pengen mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat yang ingin sekolah ke pesantren gimana nih diajak nggih. Ya, baik. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melalui podcast ini saya menyampaikan kepada para penonton, para pendengar yang ada di mana pun berada, bagi keluarga masyarakat yang ada di Kecamatan Halong yang ingin anaknya mondok, di samping ngaji dapat, di samping dapat ilmu umum dapat, wirausahanya jangan lupa masuk ke pondok pesantren Nurul Mubin Halong. Halong. Ya. Benar sekali ya Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Yes. Ustadz atas bincang-bincang kali ini, dan juga alhamdulillah mudah tetap sehat ya Pak Ustadz. Amin. Tetap lancar dalam beraktivitas. Terima kasih Pak Ustadz. Sahabat BRP, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Saya Handiansah mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Muhibin Halong mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan kita hari ini. Terus dukung syiar kebaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.